Shalom warga Arki Ministry, kami daripada Komsel Exodus. Kami sangat bersuka cita karena kami sekali lagi diberikan kesempatan untuk membawa pujian dan penyembahan untuk persekutuan Dua Rambut pada hari ini. Dan kita tahu bahwa pujian dan penyembahan adalah hal yang sangat luar biasa. Karena itu kami sangat bersuka cita dan kami mengajak dan setiap daripada kita sama-sama kita memuji Tuhan. Seperti kata Tuhan kepada kita, biarlah yang bernafas memuji Sang Tuhan. Tapi sebelum kita mulakan persekutuan doa, kita akan saya mengundang saudara kita Dizio untuk membawa kita dalam doa. Baiklah saudara sekalian, sebelum kita memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Nya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak kami syukur Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini yang sangat berharga bagi kami Tuhan. Kami sekali lagi dapat memuji menyembah Engkau Tuhan, akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang terus memimpin kami Tuhan, dan semuanya ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Jadi mari kita sama-sama menaikkan sebuah penyembahan kepada Tuhan. Kemenangan terjadi di situ. Kita tahu bahwa Allah kita Allah yang luar biasa. Dalam Allah kita ada kemenangan yang luar biasa bagi setiap daripada kita. Mari sama-sama kita nyanyikan. Kemenangan terjadi di situ. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Sama-sama kita yakin. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari kita nyanyikan bersama. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar.
kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Bapak menjadi surga Tuhan, kami sangat bersuka cita, kami merasakan hadirat Engkau saat kami menaikkan penyembahan kepada Engkau Bapa. Biarlah hati kami tetap dengan roh dan kebenaran untuk menyembah Engkau Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Untuk saat ini Tuhan kami ingin mendengar firman Engkau, Kamu persiapkan setiap hati kami Tuhan untuk belajar firman Engkau, untuk mendengarkan suara Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa ya Bapa kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Dan semua kita yang percaya kita katakan amin. Shalom, apa kabar Rajin Ministry? Saya harap semua berada dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan terus antusias dalam Tuhan. Oke, selamat datang ke PD Sabtu kita pada hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan daripada Jabatan Pastoral memberi saya kesempatan untuk share sedikit firman Tuhan pada PD Sabtu pada hari ini. Tema yang telah diberikan kepada saya pada hari ini adalah menang atas percubaan, yaitu didasarkan dalam Matius 4 ayat 1 sehingga 14, yaitu mengenai kisah di mana percubaan di padang gurun. Jikalau kita baca terus mengenai teks daripada ayat 1 hingga ayat 11 ini mengisahkan di mana Tuhan Yesus dicubai oleh iblis sendiri di padang gurun setelah dia berpuasa, setelah dia kelaparan selama 40 hari, dan bagaimana Tuhan Yesus yang menjadi contoh kepada kita dapat menang di atas apa percobaan-percobaan iblis yang telah dilakukan oleh iblis untuk mencoba dia. Balik kepada tema kita, yaitu menang atas percobaan. Mesti kan setiap daripada kita ni mustahil tak pernah mengalami percobaan dalam kehidupan kita. Itu sangat normal lah untuk sebagai Christian life. Kita mesti ada percobaan, dan percobaan itu adalah normal lah. Percobaan itu adalah normal, dan bagi saya yang tidak dicubai ataupun yang sangat lama percobaan tak datang dalam hidup dia, itu yang tidak normal. Sebab apa saya katakan sini, kita manusia ni, apalagi kita sebagai orang Kristian, sebagai RG Ministry, jemaat RG Ministry yang luar biasa, yang antusias, kita sepatutnya bukan, saya mau katakan, meminta percobaan, tetapi kita ni adalah orang yang sentiasa bersedia untuk dicobai. Kenapa saya katakan macam ni adalah percobaan ni dikatakan dalam Bible adalah setiap daripada kita ni pasti akan menang. Jadi apapun percobaan yang kita alami kan, apapun percobaan yang kita ada sekarang ni, kesimpulan dia ataupun ending daripada percobaan itu adalah kemenangan. Kerana kita adalah lebih daripada pemenang. Tapi macam saya pernah dengar juga kan, kalau kalau tak ada percobaan, jadi di mana lah kita mau menang kan? Nah, di situlah saya mau katakan kat sini, saat kita ada percobaan, di situlah kita akan lihat kemenangan saat pernyataan Tuhan Yesus berjalan beserta kita saat kita mengharungi percobaan-percobaan itu. Begitu yang saya ketika kalau kita baca dalam Matius 4 ayat 1 ayat hingga 11 ini, saya dapat simpulkan dengan 3 poin ni lah, 3 poin. Bagaimana Tuhan Yesus sendiri, bagaimana dia cuba mengharungi cobaan tersebut adalah dengan 3 poin ni lah. Jadi walaupun kita tetap berdasarkan dalam Matius 4 ni, tetapi saya cuba ambil beberapa contoh daripada tokoh-tokoh kitab yang lain. Okey, poin saya yang pertama, the battle is the Lord. Ini yang saya punya macam kekuatan saya lah. The battle is the Lord, iaitu diterjemahkan adalah peperangan kita adalah milik Tuhan. Maksudnya percobaan apapun, masalah apapun, pergumulan apapun, itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Jadi saat kita tahu kan, first thing kan, peperangan itu adalah dari sini ya, mindset, bukan daripada alami. Pertama adalah mindset, kedua baru secara fizikal. Kerana iblis tak boleh attack terus dan melalui fizikal.
Pertama, iblis akan attack daripada emosi, daripada fikiran kita. Kenapa saya katakan, pernah kan kamu tengah-tengah kamu percubaan, contohnya mungkin masalah assignment, boleh katakan yang paling dekat lah kan, assignment kita tak siap ataupun ada masalah. Pernahkah kamu terus rasa terus fizikal kamu yang lemah? Tidak kan? Pertama adalah sebab kamu fikir, alamak banyaknya masalah saya, alamak assignment saya tak buat, alamak tarikh semakin dekat. Jadi itu dari otak semua, dari mindset. Dan saat kita tahu tentang poin ini, the battle is the Lord, bahwa peperangan apapun itu adalah milik Tuhan, pasti ada kemenangan. Ada amin. Luar biasa. Jadi saat kita alami percobaan, alami masalah, iblis mulai attack kita, iblis tak tenang dengan kita, cuba fikirkan, Tuhan, saya tahu masalah ni ada sekarang ni, saya tahu iblis cuba serang saya dengan masalah ni, tapi saya mau katakan, Tuhan, ini bukan masalah saya lagi, ini bukan peperangan saya bukan lagi orang yang berusaha untuk selesaikan, tetapi ini adalah peperangan kamu. Kamu akan berperang untuk saya, kamu akan menyelesaikan masalah untuk saya. Amin. Luar biasa kan. Kalau bernik cakap-cakap je, bukannya ada apa-apa bukti. Okey, jangan risau. Saya ada bukti juga. Jadi, ini saya ambil kisah daripada Daud sendiri. Jikalau kita buka dalam 1 Samuel 17 ayat 47, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Maksudnya ini pernyataan Daud. Situasi ayat ini adalah ketika kemenangan Daud menentang Goliat. Saat Goliat yang besar tu cuba mau melawan Daud tu cuba mau menang, lawan balik Goliat, dan itulah pernyataan yang dikatakan oleh Daud sendiri yang beriman kepada Tuhan. Dia katakan, the battle is the Lord. Saya kecil, saya tak ada senjata, saya tak ada defense, saya tak ada seni-seni pertahankan diri, tetapi saya katakan peperangan saya dengan Goliat adalah milik Tuhan. The battle is the Lord. Dan saat itulah kemenangan hadir Daud, di mana seperti kita tahu, once the tikam tu elastik dah, dan on target, sub kena kepala, dan terus puji Tuhan, itu semua kena Tuhan, Goliat mati dan nama Tuhan dimuliakan. Kenapa? Dalam masa yang sama juga Daud mengatakan, kalau kita buka dalam 1 Samuel 17 ayat 37, Tuhan yang melepaskan Daud daripada, sebab detail ataupun background Daud ini adalah seorang gembala. Selama ni Tuhan yang melepaskan daripada cakaran singa, daripada beruang, dan Daud tahu bahawa Tuhan juga akan melepaskan dia daripada kekalahan di bawah gergasi yang bernama Goliat. Jadi saat dia tahu the battle is the Lord, peperangan ini milik Tuhan, pasti setiap percobaan-percobaan kita akan diakhiri dengan kemenangan. Amin. Tuhan mencintai kita lah. Jadi jangan risau. Kemenangan itu milik kita, peperangan, masalah, percobaan itu milik Tuhan. Tuhan akan selesaikan untuk kita. Poin yang kedua saya adalah bersabarlah dalam kesesakan. Poin ini saya ambil sendiri dari Roma 12 ayat 12. Iaitu ayat ini mengatakan bahawa bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi saya ambil poin di situ, iaitu sabarlah dalam kesesakan, bersabarlah dalam kesesakan. Okey, siapa dekat sini saat dia ada masalah, dia tetap tenang? Saya katakan bukan tak ada, memang ada. Puji Tuhan lah bagi kamu yang macam tu, teruskan maintain itu yang Tuhan suka. Tetapi normally kebanyakan dan sangat banyak bila kita ada masalah, bila kita sedang dicoba, bila kita tengah alami satu situasi di mana kita tak suka alami, tak suka berada dalam itu, kita akan cepat gusar, cepat gelisah, cepat, itu yang mendatangkan depression, itu yang datang hopeless, kita macam tak bermaya, kita macam give up dan sebagainya. Tetapi poin dekat sini saya ulang balik mengatakan bahawa sabarlah dalam kesesakan. Kenapa saya katakan kat sini poin ni, saat kita sabar dalam kesesakan, kita terus bersukacita dalam pengharapan kita, iaitu Yesus. Terus bersukacita, Tuhan, walaupun sekarang ni saya tengah alami masalah ni Tuhan, saya tak ada kewangan ni, macam mana ni Tuhan, tetapi saya mau terus bersukacita, bersyukur Tuhan dengan apa yang ada. Engkau tetap
Engkau tetap adalah harapan saya. Dan saya mau terus bersabar Tuhan dalam kesesakan ni, dalam kekurangan ni Tuhan. Tapi saya mau terus bersabar ya. Pasti ada satu masa nanti Tuhan akan bagi duit. Tuhan akan bagi sumber. Lepas tu bertekun dalam doa. Seperti Roma 12:12 ni, akan bertekun doa. Dalam kita bersuka cita dalam pengharapan kita, Yesus sendiri, kita bersabar dalam pada kesesakan kita terus bertekun dalam doa. Satu tokoh yang memberkati saya lewat daripada seorang yang sabar dalam kesesakan yang akhirnya membawa kepada kemenangan dalam percobaan hidup dia adalah Ayub. Ois, siapalah yang tidak kenal Ayub kan? Yang paling terkenal dengan kesetiaan Ayub kepada Tuhan kita. Bagaimana Ayub? Saya ceritakan sedikit ringkas. Ayub yang pada mulanya seorang yang kaya, semua yang dunia ada dia ada. Tetapi satu hari iblis datang dan mencobai Ayub. Apa yang Ayub lakukan? Apa yang terjadi dengan Ayub? Dia mula kehilangan istri dia, anak dia meninggal serta-merta, dia diserang oleh sakit penyakit, harta-harta yang dia ada hilang, semua tak ada. Adakah ini salah Tuhan? Adakah percobaan ini akan membawa kepada kematian? Adakah percobaan ini akan mengakhiri kepercayaan Ayub? Tidak sama sekali. Bagaimana kita dapat lihat dalam Ayub 1 ayat 22. Ayub tidak salahkan Tuhan dalam apapun perkara, apapun percobaan buruk, sangat-sangat buruk. Dia tidak salahkan Tuhan. Wah, luar biasa Ayub. Sangat memberkati. Mari kita sama-sama jadi seperti Ayub lah. Dia tidak menuduh Tuhan atas apa yang dia kehilangan, apa yang terjadi, percobaan, sakit penyakit, tetapi dia terus percaya, dia terus sabar dalam kesesakan dia. Dan saat Tuhan melihat orang yang macam ni, terus setia dalam Tuhan dalam apapun yang dia alami, Tuhan melipat 2 kali ganda kepada Ayub, pemulihan kepada Ayub, kesembuhan kepada Ayub, harta benda kepada Ayub, bahkan keluarga yang baru kepada Ayub. Luar biasa. Marilah kita menjadi seorang yang seperti Ayub. Menjadi toxic Kristian lah, Kristian yang suka sangat menegur, suka sangat menasihati, tapi once percobaan itu datang, once masalah itu datang, dia bukan lagi Kristian. Jujur saya katakan, saya ada kawan macam itu. Saya saat dia buat macam itu, saya geram lah. Kenapa kamu macam ni? Saya dalam hati saya, kita ada sama-sama melayani, kita kenal Tuhan, kita saling mendorong. Tapi saat masalah itu datang dengan kamu lupa apa yang kamu pernah cakap dengan saya, apa yang kamu pernah dorong kawan yang lain, apa pelayanan kamu sebelum ni, apa yang Tuhan telah buat dalam kehidupan kamu lupa. Please jangan jadi macam tu, please jangan. Saya mau saat masalah itu betul-betul datang, saat masalah itu betul-betul serang kamu, attack kamu, percobaan itu datang, ingat ingat apa yang Tuhan buat pada Ayub. Dia terus bersabar dalam kesesakan dan 2 kali ganda, double, boleh katakan double blessing untuk kamu tersedia, dan itu akan membawa kemenangan saat kita terus bersabar dalam kesesakan. Poin number 2, Tuhan Yesus sangat baiklah. Kalau Tuhan dapat memberkati, menyertai Ayub, dia tetap lakukan perkara yang sama kepada kita. Terus imanilah. Poin yang terakhir, poin yang ketiga, saya adalah aktifkan senjata firman. Yang bagi saya adalah satu cara untuk kita menang dalam percobaan lah. Jadi kenapa saya ambil aktifkan senjata firman ini adalah dikatakan dalam satu verse bahwa kekuatan Allah adalah Injil. Injil adalah kekuatan Allah, something like that lah. Jadi bila Injil itu adalah kekuatan Allah, firman itu bersama kita sekarang ni. Firman itu bersama kita, firman itu macam sekarang di tangan kita lah, kita boleh baca, dan sekarang ni kita aktifkan. Okey, macam ni, saya ada satu contoh. Sekiranya masalah itu hadir, masalah itu datang, percobaan, bahkan mungkin dalam perhubungan kita, antara kawan, antara lecturer, antara family, antara bagi mereka dah couple, antara boyfriend, girlfriend mereka. Bila masalah itu datang, mula aktifkan senjata firman kita. Iaitu kalau firman mengatakan bahawa Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan memberi kekuatan, Tuhan akan memulihkan keadaan yang tak baik,
banyak ayat firman yang mengatakan begitu kan. Banyak ayat firman yang mendorong, yang membawa kepada benda yang positif. Mula ucapkan word-word yang ada firman Tuhan. Kalau kita ingat Tuhan, Mazmur ini engkau sendiri mengatakan engkau adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Wah, saat mungkin kita ada masalah kekurangan, Tuhan engkau mengatakan ayat ini takkan kekurangan aku yakin, pegang firman, saya aktifkan Tuhan senjata ini bahwa saya tidak akan kekurangan. Maksudnya kita remind balik Tuhan, ini kamu kata, Tuhan ini kamu kata, ini Tuhan yang kamu kata, baik. Dan saat kita doa macam itu, saya rasa bukan kita demand kepada Tuhan untuk memberkati, tapi saya percaya saat Tuhan dengan doa kita, wow, anak saya ini tahu apa yang sebenarnya kata, dan saya akan buat seperti apa yang kamu mau dan apa yang kamu percaya dalam firman saya. Wah, luar biasa kan? Seperti Yesus sendiri. Oke, dalam yang kita Matius 4 nih, Yesus dicobai di padang gurun. Iblis datang, si pencoba datang, dikatakan dalam ayat 3. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kamu tahu dari mana ayat itu? Ayat itu adalah daripada Ulangan 8 ayat 3. Maksudnya Tuhan Yesus repeat balik ayat daripada firman dia sendiri. Dia cakap balik apa yang firman dia sendiri. Tuhan lagi, iblis katakan dalam ayat 6, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Tetapi Tuhan Yesus katakan lagi, pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Di mana ayat itu adalah di dalam Ulangan 6 ayat 16. Jadi saat masalah itu datang, repeat back, cakap balik firman Tuhan yang membawa kepada kemenangan. Tuhan, saya ada masalah Tuhan, macam mana nih Tuhan? Tapi Tuhan, saya sekarang di tengah khawatir, bagaimana nih Tuhan, saya lemah. Tetapi firman-Mu mengatakan bahwa bagi mereka yang letih lesu, datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan memberi mereka kesegaran, akan memberi pemulihan. Mula katakan firman Tuhan, dan Tuhan gembira saat kamu mula mengingatkan dia akan firman dia. Bukan Tuhan pelupa, tapi tak menjadi masalah untuk kita mengingatkan. Okay, thank you very much lah untuk sharing, untuk kesempatan. Semoga yang mendengar diberkati, dan saya percaya kita disediakan sebagai, kita lahir ni orang Kristen sebagai pemenang lah. Saat kita ada masalah, beriman kepada Tuhan untuk kemenangan, menang atas percobaan. Okay, thank you very much. Mari kita doa. Haleluya. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bersama kami. Tuhan, aku mau mendoakan Tuhan bagi mereka yang ada masalah, ada percobaan dimanapun, bila-bila pun, mungkin sekarang, esok, bulan depan. Aku mau mendoakan Tuhan bahwa kemenangan-Mu sentiasa ada untuk mereka. Terus berkati kami, jaga kami, lindungi kami, terus memuji, memuliakan. Kemenangan-Mu hadir di sini. Amin.